Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas terkait dengan pricing, understanding, and capturing customer value. Apa sih yang akan kita bahas di video ini? Yang pertama itu, kita akan mengidentifikasi 3 strategi penetapan harga yang paling utama dan juga mendiskusikan pentingnya untuk memahami persepsi nilai pelanggan itu seperti apa, biaya perusahaan itu ada apa aja, kemudian strategi pesaing pada saat penetapan harga itu gimana ya. Kemudian kita bisa mengidentifikasi dan menentukan faktor internal dan eksternal yang merupakan faktor penting ya, yang bisa mempengaruhi keputusan terhadap penetapan harga di sebuah perusahaan. Kemudian menjelaskan strategi utama untuk menentukan harga produk baru maupun produk tier 1. Dan kemudian di video ini juga menjelaskan gimana sih perusahaan itu bisa menemukan harga yang tujuannya itu adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari total produk mix atau bauran produk. Kemudian juga mendiskusikan gimana perusahaan itu menyesuaikan harga mereka untuk mempertimbangkan berbagai jenis pelanggan dan juga situasi tertentu ya. Dan yang paling penting adalah mendiskusikan isu-isu atau masalah-masalah yang terkait dengan bagaimana memulai dan juga menanggapi ya, bahkan solusi dari penetapan ataupun perubahan harga. Baik, sebelum masuk ke materi, mungkin saya akan overview dulu ya terkait case study. Di sini ada case study Amazon versus Walmart. Nah, untuk teman-teman pasti sudah banyak yang tahu ya, sudah familiar juga dengan Walmart ataupun Amazon. Nah, untuk Walmart sendiri ini adalah retailer terbesar di dunia. Dan juga untuk Amazon ini merupakan pedagang online terbesar di dunia. Nah, keduanya ini sedang ada perang. Nah, perang apa? Perangnya adalah perang harga. Buat apa? Ya, untuk supremasi di online. Nah, kemudian senjata pilihannya dalam jangka pendek adalah harga. Ya, ketika ngomongin harga, sudah pasti bahwa strategi harga berbiaya rendah lah yang akan diterapkan untuk jangka pendeknya. Nah, tetapi ketika ngomongin jangka panjang ya, untuk memenangkan perang ini sebenarnya tuh butuh lebih dari sekedar menetapkan harga rendah ya. Kalau hanya menetapkan harga rendah itu perusahaan tuh nggak akan bisa menang ya. Mungkin bisa menang tetapi hanya untuk jangka pendeknya aja. Nah, kemudian hasil kemenangan harga ya dari strategi penetapan harga rendah ini justru sebenarnya akan kalah sih ya. Sehingga nanti akhirnya perusahaan yang menetapkan harga rendah itu akan jatuh kepada perusahaan yang sudah memberikan nilai dan juga pengalaman pelanggan terbaiknya ya, secara keseluruhan dengan harga yang diterapkan pula. Jadi perusahaan ya yang mempunyai strategi penetapan harga rendah itu tidak efektif dan tidak efisien untuk jangka panjangnya ya, dan justru akan jatuh kepada perusahaan pesaing yang mereka itu tetap menggunakan harga yang rasional, harga yang masuk akal, tetapi mereka menambahkan value added di situ, yaitu pengalaman pelanggan. Nah, jika kita bandingkan ya antara harga di walmart.com dan juga dengan amazon.com, itu tentunya nanti teman-teman bakal temuin persaingan dan juga perang harga yang sangat-sangat terlihat jelas di setiap produk yang dijualnya ya di masing-masing toko online ini. Nah, dalam perang harganya ini mungkin Walmart terlihat memiliki keunggulan ya dengan strategi biaya dan juga harga terendah yang memang sudah digunakan ya, sudah beroperasi sejak lama selama bertahun-tahun oleh Walmart ini. Nah, ini sebenarnya digunakan buat apa? Yaitu untuk memangkas harga ya, sehingga ini bisa mengalahkan satu persatu dari para pesaingnya. Nah, Amazon ini kan pesaing dari Walmart nih, tetapi Amazon ini nggak seperti pesaing-pesaing pada umumnya ya. Amazon ini mengoptimalkan jaringan untuk berbelanja online sehingga penjual online ini tidak dibebani oleh biaya sewa seperti sewa toko fisik. Nah, sehingga Amazon itu di akhir ya hasilnya itu bisa menandingi bahkan bisa mengalahkan Walmart dengan permainan harga sendiri yang sudah diciptakan oleh Amazon itu secara online. Jadi Amazon ini nggak mau gegabah langsung ngasih harga terendahnya supaya pesaing-pesaingnya tuh pada mati, supaya pesaing-pesaingnya pada mundur, nggak kayak gitu. Amazon ini tetap mempunyai permainan ya,
punya game lah, hidden game gitu di dalam perusahaannya untuk penetapan harganya itu seperti apa gitu, tanpa harus menggunakan strategi berbiaya rendah. Tetapi Amazon ini bisa berhasil, yaitu dengan mengoptimalkan jaringannya, ya, sehingga para penjual online yang tergabung di Amazon ini itu free, tidak dibebani biaya sewa seperti kalau penjual-penjual ini menyewa toko yang ada di mana gitu ya, toko fisik maksudnya. Nah, kemudian menurut seorang analis ya, ini konsumen itu mengatakan pengalaman berbelanja di Amazon itu better atau lebih baik daripada Walmart. Nah, memang faktanya Amazon ini bisa dibilang menawarkan pengalaman berbelanja yang terbaik, sehingga Walmart ini nggak mau ketinggalan dengan Amazon ya. Akhirnya Walmart ini mengejar ketertinggalannya dengan berinvestasi secara besar-besaran ya, dan juga dengan mengintegrasikan pembelian online dengan offline. Nah, Walmart ini cukup gegabah ya. Jadi di awal dia menggebu-gebu mempunyai strategi berbiaya rendah ya, yang dia pikir itu jangka panjang akan menguntungkan perusahaannya, tetapi enggak, kan tadi hanya untuk beberapa tahun aja Walmart itu jaya dengan strategi berbiaya rendah, tetapi bisa disusul oleh Amazon dengan harga yang masih menguntungkan ya, masih memberikan keuntungan maksimal, itu masih bisa up gitu, masih bisa mengejar Walmart, dan akhirnya bahkan Amazon ini lebih baik daripada Walmart. Nah, karena Walmart ini gegabah seperti itu, akhirnya ketika Walmart tahu Amazon ini sudah mulai naik ya pangsa pasarnya, Walmart ini mengejar ketertinggalannya dengan investasi yang gila-gilaan, yang secara besar-besaran. Sekarang kita masuk ke harga itu sendiri ya. Jadi untuk definisi dari harga secara sempit ya, dari ruang lingkup yang terbatas, harga ini didefinisikan sebagai jumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk atau layanan. Kemudian kalau dalam lingkup yang lebih luas lagi, harga ini jumlah dari semua nilai yang memang diberikan konsumen untuk mendapatkan manfaat dari menggunakan produk atau jasa, dan juga memiliki produk atau jasa tersebut ya. Nah, kemudian di dalam harga ada yang namanya penetapan harga. Nah, untuk penetapan harga ini, apapun keadaan ekonominya, perusahaan itu harus menjual nilai dan bukan harga. Ya, makanya di gambar ini price-nya disilang kemudian diganti value. Jadi ketika penetapan harga itu terjadi ya, baik di dalam keadaan ekonomi yang menengah ke bawah, menengah ke atas, atau dalam keadaan ekonomi yang seperti apapun ya situasinya, perusahaan itu tidak hanya menjual harga, tetapi perusahaan itu menjual nilai. Ketika produk itu bernilai, memiliki value added yang bagus ya, harga itu akan mengikuti. Jadi seberapa mahal pun harga suatu produk atau jasa, tetapi ketika dia di situ ada value addednya, ada nilai tambahnya, ada nilai dan juga pengalaman konsumen mungkin di situ, itu harga tuh bukan masalah yang krusial gitu, karena balik lagi ketika melihat produk atau jasa, yang dilihat adalah nilainya. Nah, kemudian faktor apa aja sih yang perlu dipertimbangkan ketika kita menetapkan harga? Yang pertama adalah persepsi pelanggan tentang nilai itu sendiri. Jadi di dalam persepsi pelanggan ini tidak ada permintaan di atas plafon harga. Kemudian ada pertimbangan internal dan eksternal, ini terkait dengan strategi pemasaran, tujuan, marketing mix, kemudian sifat pasar dan permintaan, strategi dan harga pesaing, dan juga terkait biaya produk. Ini tidak ada keuntungan yang tersedia di bawah harga dasar, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, ini untuk strategi harga utama itu ada 3. Yang pertama ada customer value based pricing ya. Ini tuh harga ditetapkan berdasarkan persepsi konsumen, persepsi pembeli tentang nilai daripada biayanya ya. Customer value based pricing ya. Jadi penetapan harga itu berdasarkan nilai. Kemudian ada cost based pricing. Kalau ini harga itu ditetapkan berdasarkan biaya produksinya, distribusinya, promosinya ya, penjualan produknya gimana ya, apakah tingkat
BEP-nya itu atau tingkat pengembaliannya itu wajar gitu ya. Ini namanya adalah cost based pricing. Kemudian ada competition based pricing. Ini harga itu ditetapkan berdasarkan strategi, biaya, harga dan juga penawaran dari pesaing ya, competition. Jadi harga ini ketika kita melihat sama-sama menjual produk sampo misalkan ya, perusahaan kita menjual sampo, kemudian perusahaan pesaing juga menjual sampo. Ketika menetapkan harga sampo itu, kita melihat perusahaan atau samponya hampir mirip sama perusahaan kita, tapi kok sana bisa jual dengan harga 20.000 ya gitu. Nah, saya nggak mau kalah nih, perusahaan saya memilih harga 19.500. Nah, cuman beda selisih 500, tapi itu yang dinamakan competition based pricing. Jadi ketika saya menentukan harga jual produk di perusahaan saya itu berdasarkan harga produk yang dijual oleh pesaing ya. Nah, ini ada customer value based pricing ya. Di dalam value based pricing ini, harga itu dipertimbangkan bersama dengan variabel marketing mix yang lain ya, sebelum pemasaran itu ditetapkan atau diterjunkan. Nah, di sini tuh ada apa aja? Ada kebutuhan pelanggan dan juga persepsi nilai yang dinilai. Nah, ketika harga ini berdasarkan nilai, nah, ini harus berdasarkan juga kebutuhan pelanggan. Ketika pelanggan itu nggak butuh, mau sebagus apapun nilai dari produk itu, pelanggan itu nggak akan beli gitu. Tetapi ketika pelanggan butuh, produk itu memiliki nilai jual yang bagus, memiliki value added yang bagus, maka pelanggan itu akan mempersepsikan nilai dan juga harga itu bareng gitu. Jadi ada harga, ada kualitas, jadi nggak akan ragu untuk beli produknya gitulah istilahnya. Kemudian ada target harga didasarkan pada persepsi nilai. Nah, untuk jenis penetapan harga yang berdasarkan nilai atau value based pricing ini ada dua, ada good value pricing dan value added pricing. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan pertimbangan utama ketika kita menetapkan harga. Jadi, persepsi pelanggan tentang nilai produk ini menentukan harga tertinggi. Jika pelanggan merasa bahwa harga produk ini lebih besar dari nilainya, mereka tuh nggak akan beli produk tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah jam tangan misalnya ya. Nah, ada jam tangan merek A dan jam tangan merek B. Nah, sama-sama nih jenis jam tangannya, sama model rubber, kemudian warnanya, bahannya, materialnya tuh hampir sama gitu ya. Tetapi untuk yang merek A dijual seharga 500.000, untuk merek B dijual harga 300.000. Nah, konsumen ini melihat dari sisi pandangan dari si konsumen ya, itu ngelihat gini, jam tangan ini dari merek A dan B ini sama ya, tapi kenapa harganya tuh beda? Nah, ketika dilihat lagi materialnya sama, semuanya sama. Jadi konsumen ini ngerasa harganya tuh terlalu mahal untuk merek A, padahal merek B itu dengan kualitas yang sama, material yang sama tuh bisa jual dengan harga 300.000. Nah, makanya konsumen tersebut lebih milih beli produk B daripada produk A. Kenapa? Karena konsumen itu ngerasa bahwa harga produknya tuh terlalu lebih mahal, lebih besar daripada nilai dari produk itu sendiri gitu. Jadi mereka nggak akan beli produk itu, contohnya kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya biaya produk. Nah, ketika di dalam biaya produk ya, biaya produk ini menetapkan dasar untuk harga produknya. Jadi ketika perusahaan itu menetapkan harga ya di bawah biayanya, di bawah biaya produksinya, sudah jelas keuntungan perusahaan tuh akan berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali ya. Selain nggak ada, bisa jadi di sini ada minus ya. Nah, di sini price floor, nah harga dasar, di sini hampir nggak ada keuntungan yang ada di dalam price floor, atau justru bisa jadi minus nantinya ya. Nah, kemudian ketika menetapkan harga ya, perusahaan itu juga harus mempertimbangkan faktor eksternal dan internalnya ya, termasuk ada di sini yaitu strategi dan harga dari pesaing ini ya. Kemudian ada strategi dan bauran pemasaran secara keseluruhan, ada tujuannya seperti apa. Nah, dan balik lagi yang terakhir kita melihat dari sifat pasar dan permintaannya tuh seperti apa ya. Nah, kemudian di dalam strategi penetapan harga yang utama juga kita bisa melihat dari consumer perception of value atau penetapan harga berbasis nilai dari pelanggan ya. Jadi ada juga nanti penetapan harga berbasis
biaya penetapan harga berbasis persaingan atau competition ya. Yang di sini kita bahas itu ada 3 ya, berdasarkan biaya, competition atau persaingan, dan juga berdasarkan pelanggan. Nah, untuk penetapan harga berbasis nilai pelanggan ini ada yang dinamakan price selling ya. Nah, untuk price selling ini apa sih price selling ini? Adalah harga tertinggi yang ditetapkan untuk barang atau jasa tertentu, atau biasa kita kenal dengan istilah plafon harga ya, plafon harga atau price selling lah gitu ya, bahasa marketingnya price selling. Nah, untuk price selling ini contohnya tuh kayak gini ya. Jadi yang kita tahu pemerintah itu kan ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Pemerintah tuh menetapkan harga maksimum. Tujuannya untuk apa ya? Untuk melindungi konsumen dari kondisi yang bisa ngebuat barang itu sangat mahal. Nah, kalau nggak diatur, nggak ada regulasi pemerintah, nggak ada kebijakan pemerintah, harga itu akan bisa dinaikkan semena-mena gitu, semaunya sendiri. Jadi ketika pemerintah sudah buat aturan, ya itu tujuannya baik sebenarnya ya, untuk melindungi kita dari kondisi di mana barang itu akan dijual dengan sangat mahal. Nah, harga tinggi ini sebenarnya bisa terjadi karena monopoli ya, monopoli pasar gitu. Kemudian investasi yang menggelembung bisa, kemudian inflasinya tinggi gitu ya. Jadi selama pemerintah ngerasa bahwa harga pasar untuk barang atau jasa terlalu tinggi, itu pemerintah menetapkan yang namanya price selling ya, agar produk-produk itu terjangkau bagi masyarakat. Contohnya adalah, contoh dari price selling atau plafon harga ini adalah sewa ya, dalam kontrol sewa. Kemudian harga bahan bakar minyak ya, BBM, kayak Pertalite, kemudian Pertamax, itu kan sudah diatur pemerintah ya, harganya sudah berdasarkan kebijakan dan juga regulasi dari pemerintah. Nggak bisa pom bensin tuh ngasih harga Pertamax 20.000 ketika pemerintah tuh ngasih harga Pertamax 12.000, tuh nggak bisa. Pasti di demo banyak orang. Karena kenapa? Warga tuh pasti gini, pemerintah aja netapin harga Pertamax 12.000 contohnya ya gitu. Kenapa pom ini bisa jual 20.000? Nah, pasti nggak akan laku. Bisa jadi tuh pom itu udah dijat sama masyarakat, sama konsumen, ya langsung bangkrut gitu ya. Kemudian asuransi. Nah, itu juga sebenarnya asuransi, ketentuannya, plafonnya, kemudian apa ya, investasinya berapa, itu sudah ada regulasinya sendiri gitu ya. Jadi membatasi harga ke tingkat yang lebih terjangkau itu memang ide yang cukup bagus gitu ya. Tetapi ini juga ada konsekuensinya, yaitu adanya shortage atau kekurangan dan juga pasar gelap.